Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita masih bertemu kembali dengan Ustazah Bibi di pembelajaran matematika. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang bab yang baru yaitu pengolahan data. Kemarin bab 4 itu tentang kubus dan balok sudah selesai dan kalian sudah melaksanakan penilaian harian Alhamdulillah, dari hasil yang sudah Ustazah rekap, sebagian besar sudah di atas KKM Alhamdulillah. Nah, untuk kali ini kita akan memasuki bab baru tentang pengolahan data. Gimana anak-anak, sudah siap? Kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang silakan kalian siapkan buku ESPS, buku catatan dan alat tulisnya. Nanti akan segera Ustazah mulai Oke. Nah, tujuan pembelajaran menjelaskan dan menganalisis data yang berkaitan dengan peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan, mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, atau diagram garis. Itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kompetensi dasar 3.5 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Kemudian 4.5 menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Kemudian 3.6 menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk tabel, diagram batang, atau diagram garis. Kemudian 4.6 mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk tabel, diagram batang, ataupun diagram garis. Itu adalah kompetensi dasar dari bab 5, pengolahan data. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Jadi siswa itu mampu memahami pengertian data dan bentuk-bentuk penyajian data. Jadi pengertian data dan bentuk-bentuk penyajian data. Kemudian mengumpulkan data tentang siswa dan lingkungan sekitar. Nah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data tunggal. Kemudian juga menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menggunakan diagram gambar, piktogram, diagram batang atau diagram garis untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar 3.5. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi dasar 3.6
6 ya, itu adalah ya, siswa mampu memahami sajian data tentang siswa dan lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Kemudian yang kedua, siswa mampu membaca data dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menginterpretasikan data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram seperti daftar, tabel, dan piktogram. Ya. Materi pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan di bab 5 ya, tentang pengolahan data itu adalah yang pertama itu tentang mengumpulkan dan membaca data. Apa maksudnya? Jadi untuk mengumpulkan data itu bisa melalui pencatatan langsung, kemudian melakukan wawancara, penelitian ya, menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, itu namanya mengumpulkan data. Nah, kemudian untuk membaca data itu kita membaca data dalam bentuk daftar ya, membaca data dalam bentuk daftar, kemudian membaca data dalam bentuk tabel ya, membaca data dalam bentuk diagram gambar, membaca data dalam bentuk diagram batang, kemudian membaca data dalam bentuk diagram garis, dan membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, itu untuk mengumpulkan dan membaca data. Nah, kemudian materi yang kedua itu tentang menyajikan data. Nah, menyajikan data ini meliputi ya, menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram batang, menyajikan data dalam bentuk diagram garis, menyajikan data dalam bentuk lingkaran. Nah, untuk yang ketiga adalah menafsirkan sajian data. Nah, apa maksudnya menafsirkan sajian data? Jadi, menafsirkan sajian data itu adalah mencari informasi lain ya yang tidak tertulis pada data, yang itu diperoleh dari data yang telah kita sajikan tadi ya, yang telah kita sajikan. Nah, apa saja ya yang data kita peroleh? Misalnya data nilai tertinggi atau data nilai terendah, kemudian jumlah data ya, kemudian selisih antar data ya, dan sebagainya. Nah, itu materi pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan di bab 5 tentang pengolahan data. Nah, anak-anak bisa mempelajari dulu ya di buku ESPS mulai halaman 111. Nah, mungkin itu ya materi pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan. Ya, alhamdulillah mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa belajar buku ESPS sehingga besok kalian sudah sedikit lebih paham sebelum Ustazah menjelaskan ya. Nanti bisa tanya jawab ya, bisa bertanya saat Ustazah menjelaskan. Demikian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.